apa namanya, strategi panca karya. Sekarang kita mulai dari sini, dari yang sederhana, mundur lagi, mundur ke belakang, ke sini nanti, ya, ke strategi panca karya sedang baru pada level 1, nanti akan beda lantai satunya sedang dibangun sekarang ini. Untuk Bapak Ibu, apa namanya, nanti akan menempati tempat tersebut, bertempat di 3 raksa. Berikutnya, next, kita akan masuk kepada what is an assessment. Kayak itu pertanyaannya. Apa sih sebenarnya assessment itu? Ya, assessment is an effort to compare the proposal meets the criteria by using instruments of 63 indicators. Ada 63 indikator di sini. Ada 63 indikator. Ya. Kita dulu membuat proposal. Sekarang kita akan mencocokkan proposal itu dengan kenyataannya by para assessors tadi, ya. Kemudian assessment consists of 2 kinds, document evaluation and field observation. Topics that we are going to face is nomor 2 ini, ya, yang akan kita hadapi adalah field observation, analisis lapangan atau observasi lapangan. Kemudian range of measurements-nya adalah 4, 3, 2, dan 1. 4, 3, 2, 1 inilah yang akan menunjukkan kepada recognition-nya dari pemerintah, apakah kita kategori 4 atau A, atau kategori 3 B, atau kategori 2 C, dan 1 dan 0 itu dianggap sebagai belum terakreditasi, belum memenuhi syarat. Jadi sesudah-ulangnya sampai ke angka 2, avoid score 1 and 0, do hard working to get 4, 3, or at least 2. Tuh, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita hindari angka 1 dan 0. Jadi ketika kita nanti pada saat mengerjakan pekerjaan ini, di sana Bapak Ibu ada pilihan. Pak Heru, tolong pilihannya ditampilkan matriknya dulu. Matrik yang itu. Ya, kemudian kalau 0 is almost impossible. Kenapa? Karena kita punya. Ya kan? Kalau 0 mungkin. Kalau tidak ada bisa jadi. Jangan dipaksakan, jangan bohong-bohongin. Ya udah, nggak apa-apa kalau 0. Tapi kayaknya kita tidak mungkin sampai 0 sekali. Karena kita telah mengikuti semua regulasinya. Kemudian yang kedua, 1 less possible, mungkin saja kecil kemungkinannya kita dapat mengisi angka 1 pada poin kriteria angka 1 di sini. Ini kan 4, 3, 2, 1, 0. Kan 0 kan sama sekali ada. Di sini atau ini less possible. Kayaknya kita nggak ada di sini deh. Adanya di 2 ini. Number 2. 2 is possible. Mungkin, ya kan? 3 is able to get. Jadi kalau kita memilih 3 itu yakin kita mampu. Kita mampu untuk memenuhi nilai 3. 4 is more difficult to obtain. Agak lebih sulit untuk kita peroleh dalam kampus kita yang masih baru beranjak dewasa ini. Nah, the result of assessment is a recognition of campus profile grade A, B, or C. Gitu. Itu hasil assessment nanti akan A, B, dan C. Gitu. Lanjut. Nah, kita masuk sekarang kepada instrumen. Instrumen yang ada di dalam disebutnya matriks penilaian APT. Ini namanya matriks penilaian APT, asesmen perguruan tinggi. Itu ada 4 bab dan dinyatakannya dalam bab. Bab 1 mengenai kondisi eksternal. Yang kedua, profil institusi. Ini saya menimbulkan dari tulisan sini. Yang ketiga, profil kinerja perguruan tinggi. Ini yang paling banyak di sini. Profil kinerja perguruan tinggi yang paling banyak nilainya, yang paling banyak instrumennya, yang paling banyak dokumen yang harus dipersiapkan di nomor 3 ini. Nomor 4 adalah analisis program pengembangan. Di dalamnya ada SWOT, bagaimana opportunity kita manfaatkan, bagaimana threat kita hadapi. Ya, kan faktor-faktor eksternal yang di sini tadi menjadi dasar dari program pengembangan kita. Ini di dalam Bapak Ibu nanti menyusun analisis SWOT seperti itu. Ya, strength kita punya apa, weakness kita apa.
Lalu di luar ada opportunity dan ada strength. Bagaimana strength itu memanfaatkan opportunity, bagaimana weakness itu diatasi dengan opportunity dan sebagainya. Itu namanya analisis SWOT. Lanjut. Nah, nih bab 1 dan 2 eksternal dan profil ini isinya seperti ini. Eksternal itu adalah hasil analisis faktor eksternal sebagai opportunity and threat yang tertuang dalam analisis SWOT. Nah, di sini analisis SWOT-nya ada di dalam kemarin apa namanya di sini borang ya, dalam borangnya itu. Nah, gitu. Oh, bisa. Ya, kemudian yang ketiga adalah bab 3 itu mengenai profil kinerja. Profil kinerja itu ada 11. Ada 11 komponen profil kinerja itu. 11 komponen. Sebentar dulu ini ada 11 komponen profil kinerja. Ini Pak Setia kalau bisa dikasih tahu karena ini ada live streaming, jadi bisa Pak Setia bisa ikut juga dijawab di sana. Ya, kita lanjutkan. Nah, nanti Bapak Ibu dalam strateginya, Bapak Ibu akan dibagi ke dalam 4 bagian kelompok tadi. Bukan ini sih, 4 bagian. Nah, nanti komponen daripada yang akan mengakreditasi, yang akan menelaah daripada proposal kita meet the requirement kepada kriteria yang ada di sini, tinggal cetak nomor sekian, apakah 4 kita, apakah 3 atau 2. Kalau kita tidak ada, maka sekurang-kurangnya 3 atau 2. Nah, bagaimana cara supaya dapat 2 dan 3? Maka kita lihat di sininya apa yang belum ada di kita. Lalu kita buatkan, kita siapkan. Gitu. Nah ini, jadi nanti akan kita bagi setelah ini selesai saya seminar tentang ini, nanti kita tanya jawab. Setelah itu baru langkah berikutnya adalah menyusun jadwal Senin sampai dengan Minggu. 1 minggu ini 1 hari ketemu, 1 hari di rumah. Di rumah maksud ke rumah mandiri. Ya, lalu hari ketiganya ketemu lagi, evaluasi. Hari keempat mandiri lagi, hari kelima evaluasi, hari keenam mandiri lagi, hari ke-7 nanti kita akan adakan simulasi. Nanti Pak Nas di sana, saya menjadi atau Bapak Maman menjadi penanya atau menjadi asesor yang berdua di sini. Hari Minggu itu, misalnya Bapak nomor 1 apa? Coba Bapak apa yang sudah siap dan sebagainya. Karena saya juga melakukan hal itu. Dan alhamdulillah nanti akan saya share kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah saya mendapatkan nilai 97 atau almost perfect. 97 itu ukuran 3 dari 100. Ya kan? Jadi bagaimana cara saya akan share kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati ini, bagaimana kita mendekati ini dengan waktu singkat. Kemudian kedua, ini tadi mengenai bab eksternal itu adalah bagaimana analisis yang di dalam orang itu faktor-faktor eksternal yang kita rekrut ke sini menjadi opportunity dan bagaimana kita mengatasinya. Nah ini. Dan yang kedua, profil adalah keserbacukupan deskripsi profil institusi serta kesesuaiannya. Nah, deskripsi profil ada di borang. Nah, borangnya kita lihat kurang lebihnya di situ kita perbaiki nanti. Ya kan, karena kita tidak bisa lepas dari borang dan serta ya, baru yang telah kita kirimkan dulu. Itu dia tidak lepas. Kalau ada perubahan boleh, kalau ada penambahan boleh, tapi jangan ada pengulangan. Gitu. Jadi yang sudah ada di sana karena berkembang antara waktu kita ngajuin proposal dan setahun kemudian, maka boleh ada penambahan, tapi jangan ada pengulangan yang ada di borang dan serta itu. Gitu. Terus Pak. Nah, sekarang bab 3 tentang kriteria kinerja. Visi, misi, tujuan dan indikator pencapaian. Jadi kita lihat di dalam strategi visi kita apa, misi kita apa, tujuan kita apa, indikator pencapaian itu bagaimana. Nah, diteliti oleh kita. Apakah visi, misi dan tujuan ini sudah bagus, sudah relevan atau tidak? Masalahnya ketika nanti akreditasi, Bapak Ibu akan ditanya, bagaimana Bapak Ibu menyusun visi?
Gitu. Tanya dulu, di sini punya siapa yang bisa visi? Jawab tolong Pak. Yang bisa visi siapa? Visi Senam. Senam. Oke. Visi disusun oleh Senam. Dosen yang lain dilibatkan nggak? Dilibatkan. Nah, gitu. Mahasiswa ditanya nggak? Jadi harus ditanya, karena visi itu harus berputar bersama antara kampus, mahasiswa, dan stakeholder. Ada 3. Nah itu saya kasih satu contoh model pertanyaannya. Jadi nanti ketika kita menjawab, harus visi ini dibuat oleh para dosen, mahasiswa, dan lembaga-lembaga pendidikan yang membutuhkan kita sebagai stakeholder daripada STQ kan lembaga pendidikan. Nah ditanya, bagaimana Bapak pakai ini, Bapak pakai instrumen? Ditanya, Pak, kalau lulusan guru yang bagaimana yang menurut Bapak yang baik? Kan gitu. Ya, kita stakeholdernya. Terus kepada mahasiswa, guru apa yang dosen seperti apa yang diharapkan oleh para mahasiswa? Nah itu akan menjadi visi kita. Gitu. Bapak Ibu. Lanjutkan. Lalu menurut. Nah, yang B adalah tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Kepemimpinan seperti apa? Di sini ada di sini kriterianya. Pengelolaan kita seperti apa? Sistem penjaminan mutu kita seperti apa? Kerjasama kita seperti apa? Kinerja tambahan kita seperti apa? Nah, ada di sini nomor 5 menarik, kinerja tambahan melampaui standar nationality. Jadi kita harus nyari misalnya penelitian. Ya kan, kita sudah punya dosen-dosen yang punya ISN, tulisannya gitu, atau dan sebagainya. Ini adalah salah satu kinerja tambahan boleh. Jadi kita harus punya satu tambahan. Mengenal evaluasi capaian kinerjanya. Bagaimana Bapak secara manajemen melakukan evaluasi kinerja? Nah, Bapak bisa menjawabnya dengan kita akan mengadakan suatu briefing dan rapat teratur misalnya. 1 bulan berapa kali? Mana buktinya? Ini. Waktunya ini sangat penting. Nanti ditunjukkan di kemudian dapat Pak Ara. Di situ kan ada banyak makanya saya dari bulan kemarin ini harus adakan ini yang ditanya. Salah satu contoh. Terus penjaminan mutu. Nah, bagaimana kualitas kontrol kita? Apa yang diminta di materi ini yang harus kita siapkan. Apa yang sudah kita siapkan di borang tadi? Tentang penjaminan mutu. Nah itulah kita penuhi dokumennya apa. Itu kan berkata-kata harus sertai dokumen karena pasti ditanya. Terus berikutnya kepuasan stakeholder. Nah kepuasan stakeholder itu Bapak bisa mintakan kepada salah satu misalnya SMP Pancakarya yang pernah anak kita praktek mana? Di SMA apa? Nah itu diminta itu. Setelahnya tulisnya sedikit. Ya Pak, namanya bagaimana dengan dulu anak kita kekurangannya apa, kelebihannya, segitu aja tinggal datang atau siapa guru yang ada di sini bisa menjadikan model itunya. Yang jadi misalnya guru Pancakarya di sini SMA, nah kita nanya kepada dia ngasih tulisan tanda tangan. Itu sebagai modelnya. Salah satu contoh ini kepuasan stakeholder. Ini bab 2 kriteria kinerja bab tata pamong masih panjang. Kemudian sekarang dari mahasiswa. Kualitas input. Nah input kita kan memang tidak pakai tes ya. Padahal penting untuk mengetahui kualitas input itu. Tapi kita bisa membuat kualitas input itu dengan melihat latar belakang sekolah, negeri, swasta, umur yang masuk ke sini. Ya kan? Nilai raport bisa. Kalau ada 10 bisa ada tes sedikit lah. Sedikit tes. Misalnya tes kecakapan dasar aja. Misalnya buatkan ngetik sedikit beberapa soal terus ada jawabannya contohnya ada tes gitu. Misalnya satunya kemudian 2 layanan kemahasiswaan halaman juga di sini dilihat ya. Kemudian berikutnya adalah mengenai dosen. Ini bagian dari dosen, dari profil dosen yang kita punya, bagaimana kinerja mereka. Kinerja dosen apa Bapak Ibu? Apa itu? Tridharma perguruan tinggi. 1 pendidikan dan pengajaran, 2 pengajaran, 2 pengajaran masyarakat, 3 pendidikan. Nah, di bagian pengajaran ini, di bagian pengajaran akan ditanya, ya Pak Haji, Bapak sudah punya berapa banyak sakti Bapak? Satuan kepemimpinan apakah sudah tersentuh?
Nah, gitu. Nanti bagaimana pelaksanaan UTS UAS. Nah, ini kinerja ini di bagian penilaian. Nanti ketiga rekognisi. Nah, di kita ada rekognisi salah satunya Pak Nas misalnya. Atau Pak Dayak dapat apa nih dari penghargaan. Sertifikat bukan pengakuan terhadap karya kita, misalnya penelitian, terus apalagi buat karya inovatif, terus lainnya ini rekognisi nih. Salah satunya penulis seperti Pak Riki kan penulis. Nah itu rekognisi bisa, karena dia sudah diakui. Rekognisi kan diakui oleh siapa? Diakui oleh pencetak buku. Gak mungkin untuk pencetak buku bisa menerbitkan beliau kalau tanpa rekognisi ini. Berarti masuk jurnal-jurnal teknisnya situ ya? Nah, kalau bikin jurnal-jurnal teknik itu rekognisi. Ya, gitu. Kemudian siapa yang itu dimakai? Kemudian, nah ini Pak Heru nih, Pak Heru, Pak Idris sebagai tenaga kependidikan. Nah kebetulan Pak Idris sudah S1, luar biasa tuh. Pak Heru sudah paling itu tidak sedikit tenaga pendidikan, gitu ya. Nah ini kita karena apa tenaga pendidikan itu ijazahnya ditanya. Kalau ini jelas S2 kan, S2 ada lagi yang Doktor C, gitu, salah satunya Bapak Bambang sebagai dosen IBD, ya dia kan masuk gitu, ya kan masuk kita punya calon doktor satu orang. Gitu, kan. Tenaga pendidikan tadi ada Pak Idris S1, ada Pak Heru ketiga itu udah bagus sekali. Lanjutkan. Sekarang varian keuangan dan cara pelaksana. Kalau keuangan dan cara pelaksana kita sudah biasa. Bu Elis membuat program keuangan diaksesi oleh yayasan, mekanismenya seperti apa sudah ada nih. Sarana prasarana sudah lengkap insya Allah apa yang kita punya. Khusus penelitian, yaitu satu penelitian, dua kelompok riset. Kelompok riset kita punya ya. Kelompok riset. Kita kan punya yang waktu Kelompok riset tapi di luar kampus ini kan? iya, apa dosen dan kita bagian daripada kelompok riset itu. Pankaknya selama ini sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Terus UMT termasuk Muhammadiyah Sumatera Barat, Muhammadiyah Lombok, kemudian apa yang ini yang industri kreatif ini apa? Polimedia. Ya, Politeknik Media Kreatif Jakarta itu masuk ke dalam tim riset saya. Oke, jadi bagian kelompok riset dan penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat ini pelaksanaannya seperti apa, terus siapa ada kelompok pelaksana PKM-nya dan sebagainya sebagai panitia ya. Ini sudah ada nanti kita lihat di sini kan. Kemudian selanjutnya adalah tentang lulusan dan capaian di Dharma. Perubahan tinggi halaman 33 ini, di dalam matriknya halaman 33, yaitu bagaimana keadaan lulusan pendidikan kita dan bagaimana penelitiannya, ya kan? Nah ini ada di bagian halaman 33 di sini. Kemudian ini tadi sudah pakai. Nah berikutnya bab 4 adalah terakhir analisis program pengembangan. Ini ada 4 bagian. Pertama, analisis dan capaian kinerja. Kemudian analisis SWOT. Ketiga, program pengembangan. Keempat, program keberlanjutan. Nah, inilah isi daripada matrik ini. Nah, itu simpulannya. Itu setiap bagian-bagiannya ada sub-subnya. Ada sub-subnya. Inilah yang akan kita bagi hari ini. Lanjut. Nah, ini saya membuat ide, tapi Bapak Ibu boleh merubahnya. Ini kan yang baru ide saja dari saya, bahwa strategi persiapannya untuk bab 1, 2, 3, bab 1, bab 2, dan bab 3-nya yang sub GH ini, sub GH-nya saja, dan bab 4 bisa diserahkan kepada ketua dengan kaprodi bahasa Inggris, supportnya Pak Heru. Supportnya, pendampingnya, ya kan? Keperluan apa-apa ini sih, ini idenya. Kemudian bab 3 sub I dan sub J ini sedikit tapi isinya banyak di sini. Sub I dan sub J ini buket 3 dan buket 2, supportnya Pak Idris. Nah karena buket 3 sekarang menjadi PLT ketua, maka nanti akan ada buket 3 PLT.
yang mungkin dosen baru atau apa atau Yani nanti ketiga ya. Jadi apa namanya, jadi kaprodi. Ini di kaprodi nanti, kalau bahasa Inggris nanti yang pas dia di ketiga kan, gitu. Nah, tadi dalam rancangan belum dibuat dasarnya. Kemudian bab 3 ini sub untuk A dan B serta E. Nah, tiga sub. Kalau ini kelihatan banyak, tapi nggak begitu banyak ininya, hanya naskah kebanyakan. Kalau ini banyak ini dokumen-dokumen yang disertakan, kan ini masalah pemerintah, visi, misi, tujuan, sama tata pamong. Nah ini Kapolri Bahasa Indonesia Banti Bangun ditemani Bu Yani dan disupport oleh Pak Polna. Kalau Bu Yani di sini nanti menjadi menggantikan Kapolri Bahasa Inggris. Nah nanti kalau Bu Yani Kapolri berarti di sini, gitu. Terus nanti ini diganti oleh dosen yang baru, karena orang. Ya terus disupport oleh Pak Polda. Pak Polda secara jauh bisa juga membantu Bapak Ibu di bidang yang bab 3 ini. Kemudian bab 3 sub C, D, dan F ini Pak Haji, bukan 3. Nanti dibantu oleh Pak Rio ya. Baik Pak. Supportnya. Ya Pak. Jadi untuk bab 3 sub C, D, dan F itu pakai 1. Nanti supportnya untuk bantu Pak Bapak itu adalah Pak Rio. Coba kita kurang dosen satu lagi, siapa? Bu Eris mana? Bu Eris pun gak nanti. Yang pakai buat dari sarana kan? Yang keuangannya pada ini Pak. Setia, Bukan 3 kan? Mana yang sarana keuangan sarana masalah? ini depan kita Terus nah ini mana yang kedua ini bukan dua nih. Ini keuangan, ini sarana. Jadi ini keuangan, ini sarana. Ini dua. Nanti ketiga, kedua dan medis. Kemudian bab 3 ini baru ide dari saya. Nanti Panas juga bisa membuat SK lagi, membuat perintah lagi, perbaikan kepada ide strategi persiapan ini hari ini. Terus kan? Nah, ini target capaian Bapak Ibu. Senin seminar, setelah seminar ini diskusi di antara Bapak Ibu. Berikutnya lagi Selasa menyiapkan, Rabu menyiapkan 2 hari ini. Lalu kami kita evaluasi. Ini evaluasinya modelnya cuma sekali. Tapi kalau mau 2 kali evaluasinya, Senin diskusi, Selasa menyiapkan, Rabu evaluasi plus perbaikan, Kamis menyiapkan, Jumat evaluasi gitu. Nanti Bapak buat lagi. Pokoknya hari Minggu ini kita buat simulasi. Ya, hari Minggu ini. Jadi Pak Pona hari Minggu dan pulang dulu sekarang ya. Kabarin pacarnya. Jadi Pak Pona di sini.